Dakwah CAF Indonesia pada dasarnya adalah implementasi iman manusia yang dimanifestasikan pada suatu sistem kegiatan manusia dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak pada tataran kenyataan individu dan sosiokultural dalam rangka terwujudnya kehidupan manusia yang indah dan damai. Selamat malam, kembali dengan kami di podcast Kopi Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat rekan-rekan di penjuru Nusantara. Hari ini kita di rumah Kopi Bareng. Di base camp kita kedatangan tamu dari foundernya CAF Indonesia beserta Om Moses. Nah, dulu saya kenal CAF, beliau yang mengenalkan saya dengan CAF. Terima kasih Om Moses ya. Siap. Nah, ini kita akan berkenalan dengan foundernya langsung di sini. Banyak hal yang akan kita sampaikan, mungkin informasi yang bisa diambil rekan-rekan semuanya, hal-hal yang positif silahkan diambil, dan mudah-mudahan kita akan bersilaturahmi ini bersambung sampai akhirnya nanti. Amin. Tanpa akhir. Oke, silahkan diperkenalkan, Om. Siap. Terima kasih ini Om Polos ini sahabat saya senior ini di bidang ngopi bareng ya Om ya. Siap, Saya ditemenin sama Om Moses, beliau ini pakar juga di bidang alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Fitriono. Ini di keluarga CAF Indonesia ini sebagai ketua umum. Pada kesempatan ini diundang untuk ngopi bareng bersama Om Paulus. Bercerita tentang apa sih CAF Indonesia ini kok sekarang ini lagi booming, viral. Iya, CAF kepanjangannya apa Om itu? Kalau CAF itu Camping and Adventure Family. Camping and Adventure Family. Keluarga yang berarti. Keluarga Yang tentunya. Ya, keluarga. Nah, dilanjutin yang tadi. Yang kita bawa ke sini adalah pasti sudah ada ini yang mau ditanyakan ini. Komunitas ini mau kemana? Iya. Ya, Nah, satu-satu gitu kan? kita bahas ya. Ya. Ini gimana ceritanya terbentuknya CAF itu kapan, di mana, terus inisiatornya ini siapa? Nah, coba dari awal itu dulu biar nih pemahaman dari teman-teman semuanya bisa seragam sama nih, biar pada tahu nih kamu nih. Monggo, monggo, monggo. Betul. Ini yang memang perlu untuk banyak yang tahu nih sebenarnya. Apa sih CAF Indonesia itu? Jadi dari kebiasaan kami ini dulu ingin untuk menikmati masa sendiri. Dulu kita bisa dengan pergi ke hutan-hutan, camping, solo camping, off-road, tetapi itu hanya bisa diikuti oleh kaum bapak-bapak, om-om itu. Iya om. Di sana kita bisa ketawa ke TV, bisa berbagi cerita indah yang di tengah hutan. Tapi kita ada perasaan ini bahwa kita itu punya tugas juga, tidak hanya sendiri. Di belakang masih ada eh, pendamping kita yang ingin ikut merasakan seperti apa ini indahnya ini kalau adventure ini. Mulailah ada adventure
family. Itulah kita sudah mulai mensosialisasikan ke teman-teman kalau mau belakrak ke hutan, bawa anak bojomu Bareng-bareng. bareng-bareng. Itu sudah mulai tercetus. Jadi teman-teman yang dekat sama saya sudah mulai mengikuti alur. Jadi merasakan bagaimana kalau kita itu membawa diri ke alam bersama keluarga, ada sisi tanggung jawabnya, keamanannya, keselamatannya. Dan di sisi lain, tujuan dari kemuliaan Aceh Indonesia ini adalah menjaga perdamaian. Seperti itulah kita itu menciptakan suasana keharmonisan keluarga dari skala kecil, kita ajak bersama-sama. Misalkan acaranya minggu depan, kalau yang sedang tidak harmonis minggu ini, dipaksa harus harmonis dulu. Biar klik di sana. Ini tapi diam-diam ini ya. Ini soalnya ini misi ini tertutup, jadi tidak tahu. Pokoknya yang lain itu tahunya camping. Padahal misi di dalamnya adalah Luar biasa. Nah, terus ini kira-kira terbentuknya itu kapan, Om? CAF Indonesia ini awal terbentuknya itu 31 Desember 2016. Di mana? Itu basecamp CAF itu adanya di Citra Raya. Oh, di Citra Raya. Dekat dari sini sih. Jadi di sana itu sering-sering dulu buat sharing-sharing. Akhirnya begitu sudah mulai mengikat ada hubungan secara keluarga, keluarga CAF Indonesia itu sudah kita namakan CAF Indonesia. Itulah mulai kita mengembangkan misi kita ini. Jadi kalau kepingin ikut Indonesia, keluarga. Tapi yang jomblo juga boleh. Seperti Om Lagi jomblo saya. saya. Nanti kalau nyampe rumah udah nggak jomblo. Jadi begitu. Tahun 2015 tadi ya? 2016. 2016. Nah, itu awalnya apakah Om sendiri atau awal mulanya terbentuknya CAF ini seperti apa sih? Kok bisa ada ide mau bikin CAF, apalagi sekarang dengar-dengar udah sekian ribu gitu kan eh, pesertanya. Nah, itu gimana, Om? Apa misalnya saya kalau ngopi bareng nih ada tercetusnya dulu kan ada ceritanya. Kita juga punya cerita kenapa bisa berbentuk wadah komunitas ngopi bareng. Nggak ada ceritanya. Nah, kalau CAF sendiri yang melatari ceritanya seperti apa dan perjalanan awalnya sampai sebesar ini boleh diceritain. Jadi benar sekali yang ditanyakan oleh Om Paulus itu, CAF Indonesia itu tiba-tiba langsung muncul dari pemikiran banyak orang itu memang betul kan. Memang itu murni dulu saya berpikir itu merasakan bahwa kalau saya bahagia itu family juga harus bahagia. Itu mulai berpikir. Dan ini seiring dengan perkembangan makin berproses teman ke teman, mulai saya sosialisasikan ini, saya tularkan virus-virus ini. Kalau kita senang ya keluarga senang. Itu namanya adventure pun aja family juga. Bahagia pun juga family juga. Karena dengan pondasinya family itu bahagia, bisa mengembangkan yang lain, bisa untuk meningkatkan pola pikir kita yang positif, bisa mengajari juga ke teman-teman positif, dan kita bisa dimasukin masukan-masukan positif. Pondasinya damai itu. Kalau marah-marah ya saya nggak takut, boro-boro mau dinasihatin. Jadi berawal dari komedi sendiri punya pemikiran itu. Nah, awalnya bisa ngerangkul teman-teman itu wadahnya apa? Sebelum adanya JAF apa sudah? Sebelum. Kalau sebelum itu kita punya namanya, punya komunitas tapi nggak bernama.
Jadi hanya Oh, sebatas ayo sana, ayo sana, ayo sana. oh, Tapi jadi itu waktu ya itu ya masih ya. sendiri-sendiri, ya, ke Subang, ke Bandung gitu. Kita ke sono ketemu gitu. Jadi tidak bernama, tapi berwujud. Jadi setelah seperti itu kan dirasa-rasa kan kok seperti ini sendiri senangnya gitu kan. Lama-lama sebelum dituntut kita juga berpikir dulu nih. Senangnya berbagi dong sama keluarga. Oh, artinya dulu memang awalnya terbentuknya itu dari komunitas satu hobi. Satu hobi. Akhirnya si Om Edi memprakarsai untuk terbentuknya bendera Cak ini. Chef Nah, Indonesia. kalau di Citra Raya itu sendiri, uh, base campnya ataukah permanen ada tempatnya yang bisa dikunjungi teman-teman atau seperti apa sih yang di sana itu? Karena di sana itu memang eh, saat belum ada nama itu sudah di situ ya acara-acara ya kita kumpul-kumpul keluarga ya diskusi-diskusi sudah terbiasa di Citra itu ya sampai sekarang masih berbentuk rumah tapi ya base camp itu jadi ada acara-acara besar pun juga di situ acara undangan-undangan pun tetapnya juga di situ jadi terbitnya kita ada dihadirin dulu ada ngariungnya itu Hmm. juga di situ juga. Jadi emang misalnya nih saya mau ngajak rekan-rekan teman-teman ngopi bareng ini sowan lah, kita kan nggak pernah tahu nih tempatnya nih. Itu ada tempatnya memang ya? Ada, Ah, siap. ada Boleh. fisiknya, fisiknya. Ya, 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 ya. jadi kita di sana itu boleh menyampaikan, tapi itu jangan begini. Kalau yang begini itu tidak boleh. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu selalu karena ini mengelola eh, masa yang sangat banyak. Masukan-masukan itu tentu sangat dibutuhkan. Jadi apa yang kita butuhkan untuk menjadi Cap Indonesia ini bisa lebih baik dan diterima oleh masyarakat, warga negara Indonesia lah terutamanya. Karena di luar negeri juga ada. Ya, Ya, banyak banget komunitas sih. Nah, kalau Cap sendiri di luar negeri ada? ada, tetapi tidak seeksis di sini Oh, tidak karena ya. orang-orang Indonesia yang di sana itu kerja atau dia punya keluarga di sana. Ya, tetapi itu hanya numpang-numpang itu. Kalau mau ke tempat-tempat gunung, bawa bendera gitu. Karena bendera itu menurut saya nih, Om, Mhm. menurut saya bendera itu bendera yang patut untuk berkibar di tempat-tempat yang baik. Saya juga kadang-kadang haru. Harunya itu apa? Ya, Indonesia itu berkibar di tanah suci. Bisa seperti itu. Pernah saya juga. Iya, apa? Gitu. Nah, Pertama kalau yang bawa siapa itu ke sana? kalau itu dari Om ini Cangkong Mengandung itu yang bawa ke sana itu. Tanggung. Jadi itu dari region mana itu yang bawa ke sana itu dari rumah saya kirim ke saya itu. Jadi kebanggaan seperti itu saya mengartikan oh bendera ini adalah bendera kemuliaan. Berarti bisa dimaknai orang-orang yang eh, di tempat kebaikan layak untuk mengibarkan bendera kebaikan. Amin. Nah, terus sebenarnya kalau Om ini kan salah satu foundernya nih. Visi dan misinya ini yang mau dicapai apa sih? Visi misi CAP Indonesia adalah membangun persaudaraan. Itu kita bertujuan untuk menggalang saudara yang sebanyak Anggotanya dari siapa aja? Atau umum boleh siapa aja mau daftar nih? Atau gimana? justru dengan berbagai latar belakang itu. Makanya saya dorong kita itu terus menggalang persaudaraan. Nanti akan dari perbedaan-perbedaan ini, kalau sudah menjadi bagian keluarga Indonesia, itulah di situ tempatnya digunakan untuk
bisa berbagi salam rezeki, bisa berbagi ilmu, bisa berbagi kesenangan. Nah, itu gunakan sepenuhnya, bebas, tidak ada komisi, tidak ada upeti, nggak ada hambatan, buat senang-senang aja. Jadi Nggak ada iuran. kita iuran-iuran pun nggak ada, Iuran. pungutan apalagi dilarang. Mantap. Nah, Ya. jadi begini teman-teman. Jadi CAF ini waktu itu kalau nggak salah saya daftar itu pakai link kalau nggak salah. Saya lihatnya di FB apa di mana ya? Facebook. Iya di Facebook. Nah, jadi teman-teman yang mau gabung dari komunitas-komunitas juga silahkan. Itu ada linknya CAF. CAF Indonesia ada di Facebook, bisa gampang dicari. Nah, nanti bisa bisa dihubungin di situ dari adminnya. Nah, untuk Om sendiri ini sekarang dari 2016 sampai sekarang 2022 itu udah berapa anggotanya? Kalau untuk anggota yang sudah Berawal dari berapa dulu sekarang gitu? ya tentunya kalau berawal itu, kalau huruf ya pakainya A gitu. Kalau angka ya satu karena awalnya jadi awal. Bercanda nggak apa ya? Nggak apa-apa. Iya, betul berawal dari Jadi satu. kalau sudah satu, dua, tiga, yang terregistrasi itu sudah seminggu yang lalu itu mencapai 10.000 lebih yang terregistrasi, dan yang belum terregistrasi masuk ke lingkaran termasuk simpatisan sudah 94.000. Oh, Mantap. tersebut. Nah, untuk manfaat yang bisa diambil dari teman-teman anggota CAP sendiri apa sih? Kira-kira bisa jadi gambaran, Kakak. Ini teman-teman yang hobi adventure camping dan lain-lain di seluruh penjuru Nusantara kan biar mereka juga ada masukan untuk kayak gini nih. Ini ada dua yang perlu dipisahkan ini. Manfaat secara fisik, apa manfaat secara eh, apa namanya, rohani apa ya? Boleh dijelaskan dua-dua. Ya. Maaf nih Om, aduh. Jadi begini, karena tujuannya CAF Indonesia itu adalah untuk membangun persaudaraan. Sekarang saudaranya luas. Manfaat apa yang didapat dari situ? Ini saya terangkan. Boleh diterangkan. Pertama, Siapin kopi kalau dulu, sudah menjadi bagian keluarga CAF Indonesia itu, nanti akan bisa berinteraksi secara langsung. Karena ikut camping loh ya, Ya, Kopdar. ikut kopdar, ikut camping, itu bisa berinteraksi secara langsung. Nah, di situ bisa ditingkatkan levelnya. Pertama, kita ada pendekatan, tatap mata, melihat, bisa menilai ini baik apa belum. Nanti dalam persaudaraan CAF Indonesia itu bisa digunakan mulai dari bisnis, mencari pekerjaan, dan yang paling penting itu adalah zaman. Pinjaman. Itu bisa dilakukan kalau sudah menjadi bagian keluarga Indonesia, dan kita buka tenda samping ngopi, banyak yang nawarin goreng-gorengan, dan bisa saling buka, duduk di waktu senja sore-sore, persiapan nih, kita misinya ini mau nyari order, mau jualan produk, mau tanya soal kesehatan, mau tanya soal bagaimana masuk pegawai negeri, mau tanya bagaimana mau masuk kampus PTN, silakan digunakan di situ. Itu manfaatnya secara psikologi ya. Itu bisa untuk mengembangkan diri sendiri. Yang mau nyari kerjanya silakan nanya langsung. Karena ini tidak akan terjadi di
saat normatif kantor. Coba kalau di normatif di kantor lantainya 17, mau ketemu Polos ini. Dari bawah aja udah protokolnya 3 kali itu security. Bagaimana mau nanya, Om, saya mau nyari kerjaan bro. Sampai enggak lantai 17 itu seperti itu. Ribet dengan aturan. Susah sekali. Inilah adanya CAF memudahkan hal-hal yang rumit, yang berat. Karena dengan kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah kita juga akan memudahkan segala urusan. Bahkan beberapa kali saya ikut CAF itu ada sholat berjamaah di lapangan. Betul. Mereka. Bukan hanya jemaah, sampai khatib Jumatan pun sudah ada. Sudah ada, lengkap. Ya. Jadi CAF ini dari semua berbagai lini golongan anggota masyarakat itu ada kumpul blok jadi satu di wadah ini. Nah, ketika kita sudah ngumpul segala sesuatu, kalau sekali ikut 2 kali pasti akan mengenal rekan-rekan teman-teman. Jadi lagi Iya, jadi nagih. Nah, di sini juga saya ikut beberapa kali itu ada yang jualan dagangan di lokasi, yang punya UMKM usaha, nah itu bisa dikembangkan lewat situ juga buat teman-teman ini. Nah, kemudian kalau saya nanya dulu ke Om Moses dulu. Oh ya, Kenal dari CAF itu awalnya gimana sampai Om? Saya belum sempat nanya. Oke. Saya pertama kali kenal dan tahu CAF itu memang saya dari kecil tuh hobi sekali adventure, naik gunung turun gunung. Oh iya, Jadi dasarnya hobinya itu dari sana, dan lalu saya ingin mendapatkan kepuasan batin lagi untuk memenuhi hasrat keinginan saya dengan berkumpul banyak orang, dan saya pertama kali melihat CAF itu dari Facebook. Dari Facebook pertama kali. Nah, lalu seiring waktu berjalan ada satu interaksi yang berjalan. Saya ikut camping Adventure Family untuk region tertentu sudah, ya, bahkan sampai ke region Bandung pun saya datang ke Bandung. Saya tinggal di Tangerang. Lalu dari adanya kegiatan-kegiatan itu membuat saya, alhamdulillah, hasrat keinginan saya akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan indahnya alam itu memang fakta. Tidak bisa hanya dilihat dari begitu kita membuka jendela. Mau tidak mau kita harus naik dan menikmati itu sambil mensyukuri kondisi secara langsung. Dan itu salah satunya memang hasrat itu terpenuhi melalui satu badan komunitas, yaitu Camping Adventure Family Indonesia. Nah, kalau Om Edi, kalau apa namanya persyaratan khusus ke CAF ini ada nggak? Persyaratan yang untuk masuk menjadi anggota. Persyaratannya itu saya pikir itu sudah natural, orang hidup itu masuk dalam member CAF. Soalnya bernapas berarti. Artinya apa seperti itu? Karena nafasnya CAF Indonesia itu adalah mendorong supaya orang-orang ini pada sukses, pada maju, pinter-pinter semua. Jadi kita tidak mengambil apa hikmah dari situ, enggak. Kita berikan aja apa yang bisa kita berikan, orang-orang pada maju. Kalau untuk yang register itu memang nanti kan CAF Indonesia ini akan berkembang sesuai bidangnya. Jadi perlu juga untuk register ini, yang dapat dari register ini nanti misalkan ada kartu diskon. Kalau mau masuk camping ground juga bisa mendapatkan diskon antara 40, 30, ada yang 20, meringankan juga lah. Itu hasil dari negosiasi para pengurus supaya kita keluarga KF ini makin banyak dan bisa mempertemukan antara yang membutuhkan dan yang memberi. Nah, ini logo dari yang di jaketnya Om Moses ini, coba dilihatin ke kamera Om. Nah, ini logo Ini dari kebetulan lagi dipakai. lagi di apa? Logo region
Ini untuk region Tangerang. Kap Cap Tangerang. Tangerang yang ada badaknya. Ada Tangerang yang ada badaknya, betul Ada loh. badaknya. Betul. Iya. Ya, Iya. ada badaknya. Nah, kalau yang di bajunya Om Edi ini Iya. Cap Indonesia. Iya, iya. Begitu. Nah, terus untuk ngomong-ngomong region, ini sampai sekarang udah berapa nih? Untuk Region itu sama dengan apa ya? Chapter betul. chapter Chapter. Ada berapa sekarang? eh, jadinya region ini kita memprioritaskan sebagai wadah bisa saling bertemu dan tatap muka. Makanya di Cap Desa ini menggunakan region bukan berdasarkan wilayah. Misalkan dari Banten, kalau orang mau kopdar, tetap muka aja memberi manfaat aja, susahnya minta biayanya besar. Dan itu impossible untuk dijalankan merata. Berarti satu wilayah bisa ada region Boleh, 1, 2, 3 gitu tergantung lokasi area masing-masing gitu ya. boleh. Tidak hanya berdasarkan wilayah menurut wilayahnya NKRI, tidak hanya itu. Misalkan ini digunakan untuk orang-orang yang hobinya di akademik atau di dosen-dosen, ada juga yang bikin itu komunitas staffnya itu ada. Ya, Dosen. ya. Itu didorong seperti itu semudah-mudahnya. Karena tujuan Cap Indonesia ini adalah supaya saudaranya banyak. Jadi kalaupun hanya terregister, misalkan Sulawesi Selatan misalkan, coba kalau adanya di Makassar sama di Lalu pinggiran atau mogok aja jauh berbulan-bulan, kan itu impossible. Areanya nih Om, area jangkauannya ini boleh dijelasin kira-kira sudah di mana aja sih? Kalau untuk area ini sudah tentu di dalam Indonesia ini full Udah semua. semua. Aceh ke sini, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai ke Papua, Merauke. Tuh. Kita pokoknya Om, kalau misalkan Om Paulus kepingin berlibur di Bali aja yang contohnya dekat, udah nggak usah terlalu risau tentang di mana tinggalnya. Kalau soal camping, nah di situ ada tempatnya dan itu bisa saya bilang ini kiriman dari Cap Indonesia, tolong disambut. Wih, mantap. Mungkin dari saudara makin banyak yang nyambut untuk bersilaturahmi. Karena apa yang saya lakukan seperti itu, yang dari jauh-jauh, yang sudah datang ke base camp, saya terima dan itu menjadi bagian dari saudara saya. Luar biasa. Saya bisa nitip nih, Om Paulus, mau kemana pengennya ini, kalau untuk dekat ini. Mau ke arah Bali, touring biasa. Touring, di sana nanti disiapkan berapa orang disambut. Ya tentunya kalau disambut ya, jangan semua lah, yang Paling- titipan saya aja, Paling ya supaya gini, tidak merugikan. paling kalau saya sih area camping yang dituju daerah mana kan? Setiap daerah itu biasanya kalau saya pergi itu saya taunya dari Mbah Google doang. Camping di mana sih? Cuma kalau ada saudara kita yang di daerah itu kan paling enggak untuk mencari informasi itu lebih gampang. Lebih gampang. Ya, Di sana kalau yang nggak berat-berat gitu ya, kalau di daerah itu kan lebih penyambutannya lebih daripada di metropolitan. Kalau soal kopi, teh itu sudah otomatis itu. apalagi daerah Jawa dan sekitarnya Ya, luar biasa. itu luar biasa. Waduh, kita disambut Pak Raja kadang-kadang. Nggak enak saya. Nah, ini dengar-dengar nih ada dalam waktu dekat ada Munas CAF Indonesia. Nah, itu Munas itu sebenarnya mau mau yang dibahas itu tentang apa dan tujuannya seperti apa sih? Coba Ini dijelasin dari Munasnya ini kapan? ini kalau yang disampaikan Munas itu kan baru sekali. Oh, ini baru sekali. Ya. Berarti pertama Dan- kali baru diadakan ini. Dan belum ada untuk target pembicaraan Munas ke depan belum. Belum ada. Baru sekali dan Munas itu di 2020 ya, pertama. Karena sebelum itu memang komunitas ini hanya
menyebar melalui media aja, dan kita mempersatukannya dengan kopdar-kopdar gitu aja. Mulai ada kepengurusan, dia masih muda. Ini mau ada rencana munas lagi nggak? Pak Pak Munas itu, ya ini saya 2025. tidak bisa menyampaikan kemauan sendiri karena ini sudah berbentuk pengurus ini. Sekarang ini 2020 sudah ada pengurusnya. Jadi nanti disampaikannya ya berdasarkan para pengurus ini yang kemauannya seperti apa. Saya ngikutin aja lah. Kalau kemarin hasil munas kemarin yang dibahas apa aja teman-teman? Yang pertama karena masih belia, ya tentunya pengukuhan. Saya ditunjuk ketum padahal saya mah belum bisa apa-apa. Saya juga iya-iya aja, saya nggak ngerti mau kerja apa, saya belum tahu saya. Ya, saya Emang berdirinya. Oh, saya sanggup aja ya, tapi nanti minta bantu untuk orang-orang yang bisa membantu saya untuk mengurus pekerjaan yang tidak ada gajinya. ini berarti berawal dari Tangerang, giliran itu. Tangerang. Ya, akibatnya di yang ada bataknya itu tadi. Iya, di kawasan Badak ini. Nah, makanya kayaknya Cak Indonesia ini berwatak kelas, tapi berhati Santun. lembut. Ya, Nah, terus sampai sejauh ini kegiatan-kegiatan CAP itu boleh diceritain Om kegiatannya apa aja sih? jadi ini Cak, ini kan memang terdiri dari berbagai region-region. Kegiatannya salah satunya yang eh, ada dalam region itu, belum semua yang saya maksud ini bisa tersampaikan. Jadi pelan-pelan, pelan-pelan. Yang penting bisa merawat saudara-saudaranya ini dulu. Saya belum terlalu masuk, ada begini, tugasnya itu banyak yang saya mau berikan kalau itu nanti mampu. Jadi pertama saudaranya bisa diajak camping, ngumpul-ngumpul, bisa berinteraksi, berbagi ilmu, saling memberi manfaat. Nah, sementara baru itu. Terakhir-terakhir kemarin sudah ada region yang berjalan, mulai saya dorong. Nih, berbagi manfaatnya seperti apa? Setiap ada camping, mulai diarahkan. Di situ mulai diajarkan. Ada bazar. Jadi yang belum bisa jualan, dorong untuk melatih bikin produk. Jualan, 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 bikin Di bazar. lokasi. Di lokasi. Karena ada maksudnya di situ, melatih nih. Ya, baik pemula atau yang udah profesional, biar melatih. Jualan, 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 jualan gitu. Dan yang belum dibeli, sepi, suruh beli. Disuruh beli. Ini nanti memang di situ, di tempat camping itu belum laku semua. Tetapi nanti kalau sudah pulang ke rumah, sudah mulai bangun mentalnya ini. Ada Memang ide-ide. ada ide. Seperti itulah dagang yang sebenarnya itu. Tidak harus hari itu habis. Tapi butuh kreativitas kita juga. Kalau dagangan itunya enak, pelayanannya senyum, nah itu nanti ditingkatkan sendiri. Supaya itulah bentuk mendapatkan manfaat dari masuk keluarga kami Indonesia. Dalam waktu dekat ada acara nggak nih Om? Rangkaian acara tidak ada lubang setiap Sabtu itu. Tetapi itu kan jauh-jauh. Saya juga tidak mungkin lah kalau yang jauh-jauh itu. Yang dekat-dekat sini juga tanggal 2 ini ada deklarasi Cianjur. Tunggu, Ya, baru berarti. baru sudah sudah mendekati tanggalnya ini, sekarang tanggal 2 Oktober lah. Tanggal Oktober ini nanti ada pengukuhan-pengukuhan juga. Ini juga terus yang di daerah Mojokerto ada Bapak Bupati yang hadir. Wih, Mojokerto. Iya, yang di Kalimantan Selatan kemarin acara juga besar-besar sono sampai 1.280 peserta. Mantep. Tempatnya muat apa itu ya? Sudah Ibaratnya terjadi. camping. Dan dihadiri Kalsel 1. Terus langsung nyebar itu Cap. Nah, itu ada jambore. Dengar-dengar ini jadi kan nih? Jambore. Ah, Jambore ini lagi pematangan. Tanggalnya sekitar tanggal 3 Desember.
3 Desember. Ya, nanti Om Paulus dapat undangan lah. Ini kita juga Hmm. angkat di medianya. Bawa Kopi, pasukan kopi, bareng. Pak. Ya, Bapak pasukan beri kita ngopi, ada akustiknya. ya. Ya, senang sekali saya kalau di ngopi bareng ini. Besok lagi diundang. Kayaknya berseri nih kita. Nanti ada on the spot juga, Ya, kita akan ambil camp on the spot di lokasi lain. Kalau Jomborannya di mana rencananya? ini sekarang lagi pendekatan untuk pengelola di Golf Cibodas. Di Bodas. Ya, mudah-mudahan berhasil dan bisa ngumpulin saudara-saudara kita. Jadi, kalau kumpul semua ini udah pada teriak kepingin kumpul, pengen ketemu, kami pasti mantep. Nah, ada hal-hal yang mau disampaikan? Ada. Jadi cap Indonesia ini sebenarnya dakwah, dakwah. Saya bacakan ya. Ya, yap. Ini dengerin Ya. sampaikan. Ini dari core of the core-nya cap Indonesia itu adalah dakwah cap Indonesia pada dasarnya adalah implementasi iman manusia yang dimanifestasikan pada suatu sistem kegiatan manusia dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak pada tataran kenyataan individu dan sosiokultural dalam rangka terwujudnya kehidupan manusia yang indah dan damai. Mantap. Dakwah dari Cap. Jadi buat teman-teman semuanya, nah ini salah satu wadah yang cukup positif dari segi kedekatan kita ke yang puasa di sini juga ada. Untuk mensyukuri nikmat yang luar biasa, kita bisa menikmati alam. Dengan wadah ini juga kita bisa saling mengenal untuk yang membesarkan kegiatan profesinya atau mencari sesuatu pekerjaan kayak usaha kayak. Nah, ini sambil belajar sama-sama ini bisa saling mengisi di sini. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih nggak. Kita sama-sama belajar di sini duduk sama rendah berdiri sama. Nah, itu Cak. Nah, ada kesan dan pesan dari Omosis yang sudah jadi anggota senior nih. Ada sesuatu yang bisa disampaikan biar teman-teman juga tahu nih. Termasuk bahasanya juga. Nah, saya butuh masukan ini. Ini semakin besar tidak bisa sendiri. Oke, baik. Oke. Betul. Betul. Kalau saya, pengalaman saya selama ikut event cup dari beberapa region, walaupun saya sifatnya sebagai tamu dari region tersebut, itu saya merasakan tidak ada sama sekali perbedaan. Bahkan mereka sangat luar biasa cara menyambut. Itu kita sangat luar biasa ditempatkan oleh mereka ya. Ikut Cup wilayah Jabodetabek buat saya itu sudah menjadi hal biasa. Bahkan ke luar daerah pun buat saya juga ikut kegiatan mereka. Dan dalam kaitan ini saya sebagai orang yang ikut mendoakan, mensupport Cup Indonesia agar supaya menjadi satu komunitas yang memberi manfaat dengan nilai-nilai ibadah pada akhirnya. Pengurus selalu baik, selalu sehat, selalu solid, dan tentunya juga dalam kaitan ini para pengurus-pengurus yang lain juga memberi manfaat yang nilai yang lebih tentunya. Dan yang terakhir, saya sebagai salah satu orang yang menikmati adanya Cup Indonesia itu. Yuk sama-sama kita ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak mungkin teman kantor, mungkin teman komunitas, mereka yang dari awal belum tahu bagaimana cara menikmati camp. Satu bentuk pembelajaran yang besar saat ada event itu adalah salah satunya di Cup Indonesia. Karena dari sana saya mendapatkan teman, mendapatkan saudara, bukan hanya di region wilayah Jabodetabek, tapi bahkan di wilayah-wilayah Surabaya, saya teman banyak. Wilayah Kalimantan, Papua, Aceh, Lampung,
Bali dan segala macam, dan itu sudah saya rasakan. Mantap, luar biasa. Ah, Om Medi, selain acara yang cukup eh, luar biasa tadi, membawa bendera CAF di Mekah, momen apa yang dirasa Om Medi eh, cukup ada sesuatu banget selain itu? Ini yang momen yang menyenangkan, apa yang mensusahkan? Menyusahkan dulu, yang susah dulu deh. Momen apa yang bikin bikin Om Edi gregetan gitu ini, atau ada anggota yang Gini, tanda kutip atau apa nih? ini memang sudah kodrat ini ya. Kenapa saya bilang kodrat itu? Karena dalam kitab Al-Quran itu juga ada Al-Imran 98 sampai 103 itu, di sana sudah menceritakan bahwa orang-orang provokasi itu sudah dari dulu ada. Jadi Dimanapun. ya itu sudah garis dari sana ya. Walaupun tadi yang saya sampaikan seperti itu baik bagi saya, tetapi itu belum tentu buat saudara-saudara kita itu. Ternyata masih ada juga. Tapi itu masih tetap bagian keluarga Aceh Indonesia. Untuk bagaimana saya bisa menggapai dan kembalilah pada Angkuhan Ibu Pertiwi. kembali ke bagian keluarga Aceh Indonesia. Ya, seperti itu yang susahnya. Susahnya berarti memang pada dasarnya kita ini nggak bisa membahagiakan semua. Tidak bisa. Itu semua wadah apapun nggak bakal bisa membahagiakan, termasuk negara kita Ya, juga nggak bisa itu membahagiakan seluruh masyarakat, pasti ada tidak bisa. pro dan kontranya. Karena itu memang udah sunatullah lah, udah nggak bisa diapa-apain itu. Nah, sekarang kita mau denger yang Yang senang-senangnya, ya, yang bisa membuat yang sesuatu yang lah. yang paling merasa senang ini, saya haru nih. Saya haru itu malah bukan terjadi ketika melihat bendera ini di kota suci ataupun bendera ini di puncak gunung, itu sudah membuat haru dan senang. Satu lagi yang pengen saya itu eh, menyuarakan, bukti dari kualitas keluarga Aceh Indonesia adalah ditemukannya cincin di area camping yang rumput-rumput yang luas, tidak kenal sama, jarang-jarang yang kenal kan, orang ratusan orang tuh bahkan ribuan. Ada yang menginformasikan bahwa putrinya gelangnya itu jatuh. Nah, jadi karena mungkin itu bernilai emas ya, nilai emas ya, panik juga. Dan saya melihat sendiri karena saya tanyakan, kenapa Om ini apa gelangnya putrinya jatuh itu. Saya harus ya, oh bisa kejadian ini. Itu saya membayangkan karena diceritakan seperti ini, gelang sejarahnya itu dibelikan oleh neneknya. Jadi oleh-oleh neneknya itu dipakaikan kepada putrinya. Itu saya membayangkan ini kejadian bisa hilang. Saya haru juga dapat cerita dari yang bersangkutan langsung itu kan. Saya masih belum hilang dalam ingatan. Sudah acara selesai, sore pulang ya. Tapi masih ingat, saya mengingatnya tadi yang putri tadi kasihan juga, gelangnya hilang, ikut senang-senang, yang membawa namanya Indonesia, tapi saya merasakan itu kan ajakan saya, tapi kok gelangnya bisa hilang. Saya ikut sedih gitu. Nah, akhirnya Sore habis maghrib itu dapat informasi gelangnya itu mau dianterin ke tempatnya yang putrinya tadi hilang. Dari mana itu informasi? Alah, wih, ini ditemukan oleh saudara lainnya juga. Jauh jaraknya itu. Jaraknya jauh dari Jarak tendanya maksudnya. jarak rumahnya. Oh, Kalau sudah pulang, oh, udah belum. sudah pulang itu, sudah pulang malam itu saya diceritakan, Om, terima kasih Om itu diantarin sama Om ini. Saya sebegitu mulianya keluarga Aceh Indonesia itu. luar biasa. Nah, ini ada banyak hal yang ditanamkan di CAF ini. Satu,
buat rekan-rekan pencinta alam. Biasanya kalau saya dulu hobi emang naik gunung. Jadi kadang-kadang saya juga ngenes juga di gunung itu ada aja bungkus Indomie itu yang paling sering saya ketemu. Mie instan kali ya. Iya, instan, sorry. Nah, apa namanya? Bukan dagangan, bukan pesanan itu kan. Pesanan, bukan pesanan. Sampah-sampah itu ada di penjuru sudut-sudut wilayah camping. Kadang-kadang kita juga nggak apa ya? Mereka ini mau menikmati alam tapi juga Meninggalkan. menyisakan hal-hal yang kurang tepat lah. Yang tidak untuk alam sebenarnya itu ya. Iya. Tapi didorong ke sini saya dorong. Kalau ke sana adakan acara penanaman pohon Nah, untuk mengimbangi jadinya. Saya merasakan hal itulah. nah, Nah, itu nah, di CAP ini ada acara penanaman pohon. Di setiap acara pasti ada, acara itu pasti ada. penanaman pohon. Terus yang kedua melatih buat yang punya anak-anak Kemudian untuk kemandirian. Jadi saling membantu masak, membantu maknya untuk membuang sampah juga pada tempatnya. Nah, ini hal-hal yang positif yang boleh saya ambil di CAP ini. Jadi ketika kita datang ke satu tempat, apa itu namanya yang kemarin disampaikan Om? Eh, jangan menyisakan, Sampah. jangan meninggalkan sampah. jangan pernah meninggalkan apapun Oh di tempat iya, kita camping kecuali jejak. Ah, Tidak jangan. boleh mengambil apapun dari tempat kita yang kita tuju kecuali gambar dan kenangan. Nah, itu dia. Coba diulangin Om. Itu saya selalu maknanya dalam gitu loh. Jadi kami berusaha juga mengedukasi kepada seluruh keluarga besar KAP Indonesia, tentunya mengajak bahwa datangnya kita ke satu wilayah alam, di sana kita juga harus pertama menghormati kearifan lokal. Karena satu daerah dengan daerah tertentu itu kearifan lokalnya nilai-nilainya budayanya akan beda, gitu ya. Nah lalu dalam kaitan ini satu hal yang ingin saya tekankan kepada seluruh rekan-rekan, dimanapun wilayah kita datang, tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak. Oke, dan lalu selain itu tidak boleh mengambil apapun kecuali gambar dan kenangan. Dan tidak boleh membunuh apapun kecuali ditentukan oleh umur. Membunuh itu kategorinya misalnya kita camping, tiba-tiba ada pohon menutupi tenda kita, itu kita tidak larang. Lalu misalkan membunuh binatang, eh, walaupun binatang kecil kan di sana sebagai penyeimbang ekosistem. ya. Nah, di sana memang di keluarga besar KAP Indonesia hal ini tidak diperbolehkan. Yang paling utama itu adalah tidak boleh mengambil apapun kecuali gambar dan kenangan. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak boleh mengambil apapun kecuali gambar dan kenangan. Wah. Tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak. Kira-kira gitu. Tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak. Oke, dan tidak boleh membunuh apapun kecuali usia atau umur. Biarkan secara natural saja. Ya alamiah gitu. Alamiah. Ya. Nah, terus terakhir nih Om, sebagai ketua umum salah satu pendiri, kendala dalam mengelola CAP Indonesia itu yang Om rasain itu kira-kira biar juga sama-sama kita saling tahu nih. Saya salah satu anggota juga masalah ini. Tahu ketum kita ini seperti apa sih kegalauannya tentang apa sih? Boleh Jadi, dong. betul. Yang prioritas ini Om, kendalanya untuk mengelola CAP Indonesia ini, saya membutuhkan orang-orang yang tepat mengisi pada posisinya. Jadi untuk bikin divisi-divisi saya masih butuh banyak orang supaya demi untuk kesejahteraan, kesuksesan warga CAP Indonesia ini. Kan banyak Om anggotanya udah. Tinggal nyomot. Siapa? Kok bisa gitu? Yang sudah dilakukan seperti itu. Ini kan Munas sudah ada
divisi-divisi sudah terisi semua namanya, tapi kan tidak bekerja. Masih ada yang belum maksimal di posisi. Ya, itu saya pengen masih membutuhkan banyak masukan. Saya kan apa yang ada dalam pikiran saya ini kalau saya sampaikan, dan ini butuh orang-orang yang membantu untuk bisa mengimplementasikan di lapangan. Itu betul banyak itu. Ya, saudara semakin banyak, ya saya juga butuh merawatnya lebih berat lagi. Ya, Karena dalam hal apapun merawat itu lebih ada tantangan sendiri daripada sekedar membuat gampang, ya, diri gampang. Cuma ketika kita sudah sampai ke taraf kita harus menjaga dan merawat, apalagi mengembangkan, itu ada tantangan sendiri yang memang nggak cukup mudah. Banyak hal yang pasti jadi hambatan atau penghalangnya. Tapi apapun itu, saya sebagai salah satu anggota cukup berterima kasih dengan adanya wadah CAF ini. Banyak hal yang sudah didapatkan dari wadah ini. Nah, buat teman-teman, rekan-rekan semuanya yang mau mencari informasi dan bergabung, silahkan komen di bawah ini dan cari linknya. Nanti linknya akan kita kasih di kolom komentar kita untuk teman-teman yang mau bergabung di wadah ini, akan dicari linknya, kita akan sampaikan. Nah, pesan-pesan terakhir nih, pesan terakhir. Pesan-pesan di akhir penghujung acara nih. Buat teman-teman yang di luar sana nih apa nih Om? pesan untuk yang menjadi bagian keluarga maupun simpatisan maupun yang hanya mengetahui itu adalah adanya CAF Indonesia, saya butuh masukan, dan di situ nomor HP saya tertera sebagai call center. Wah, udah ada call centernya berarti ini. Jadi saya butuh nih ya, apa yang saya sampaikan ini apakah sesuai di lapangan, apakah ditolak, apakah diterima. Saya masukannya supaya tidak ada batas, makanya step region itu saya ingin mantau apakah di sana sudah berjalan baik, apakah belum. Saya tetap akan menerima masukan. Ya. Oke teman-teman, jadi begitu. Jadi tadi sudah disampaikan ketum kita, CAF, kalau beliau butuh support. Nah, jadi kita sama-sama bergandengan tangan untuk mensupport CAF ini biar kedepannya akan menjadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat buat kita semua. Itu kurang lebih bincang-bincang kita dengan founder dari CAF. Kayak filosofi kopi, ketika kita minum kopi ini belum tahu hasil dari dia. Kayak kopi ini, kopi itu pada dasarnya pahit, tapi ada gula yang manis. Tapi kalau manis yang disalahin, kalau pahit yang disalahin, tapi mau bikin apapun ini rasanya tetap banyak bukan khasnya, bukan gula yang ada. Oke, kita bisa menjadi kopi apapun halnya kita di masyarakat, kita boleh bermanfaat. Salam ngopi bareng, gas. Oke. Salam CAF Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih Om ya. Siap Om.